Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairiyah. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang akhlak tercela. Simak dan pahami baik-baik ya. Oke. A. Bersifat egois. Sifat egois artinya sikap seseorang yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu, kita harus saling membantu. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Nah, anak-anak jangan egois ya. Kalau egois ujung-ujungnya pasti kecewa. Susah dikasih tahu, susah diberi pengertian, tidak mau tahu kondisi orang lain dan sebagainya. Lama-lama temannya juga malas bergaul dengan kita. Nah, sifat hanya mementingkan dirinya sendiri itu disebut dengan egois. Egois adalah akhlak yang tercela. Ciri-ciri perilaku egois yang pertama maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Nomor 2, tidak peduli dengan orang lain. Jangan ya anak-anak, kita harus menolong orang lain. Ya, ketika temanmu jatuh harus tolongin, jangan ditinggal lari. Nomor 3, sering menyakiti hati orang lain. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Nomor 4, tidak mau dinasehati. Nomor 5, tidak suka menolong orang lain. Itu sifat yang tercela. Orang yang egois akan dibenci orang lain sehingga ia tidak memiliki teman. Kamu suka banyak teman atau tidak suka kalau temanmu banyak? Pastinya suka dong temannya banyak. Orang yang egois akan kesusahan saat memerlukan bantuan orang lain. Saat kita susah, kita tidak ada yang bantu kalau kita egois. Ya anak-anak ya, cara menghindari sifat egois. Yang pertama, biasakan mengalah untuk kebaikan. Terkadang mengalah adalah awal dari kemenangan. Tanpa kita sadari, ternyata sifat mengalah yang dimiliki seseorang justru mempunyai banyak keuntungan. Kita bisa bergaul sama siapa saja, entah dari kalangan kaya ataupun miskin, dari cantik, jelek, semua sama saja. Nomor 2, jauhi sifat marah, iri, dan dengki. Udah Ibu sebutkan ya, yang di akhlak terpuji. Boleh kita marah, tapi sebentar saja, nggak boleh lama-lama. Ketika kamu marah, tahan kata-katamu, karena kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan itu akan meninggalkan bekas luka yang tidak pernah disembuhkan. Iri dan dengki, jangan ya anak-anak ya. Nomor 3, mau belajar mendengarkan pendapat teman. Kita punya teman yang baik, teman yang buruk. Apabila teman kita mengucapkan kebaikan kepada kita, kita terima ya anak-anak ya. Nomor 4, mau belajar membantu orang lain. Nomor 5, menyadari bahwa kita butuh orang lain. Kita di dunia ini tidak sendiri. Kita banyak teman, ayah, ibu, saudara kita nggak hanya sendiri. Kita pasti butuh orang lain. B. Berkata
kasar. Mari baca ayat Al-Quran di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Quran Surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, anak-anak, kalau ada teman kita yang berbicara kotor atau jorok, jangan ditiru. Kalau mau diingatkan, ingatkan. Kalau nggak mau, ya udah diam saja. Tapi jangan ditiru. Muslim yang baik tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar. Contoh berkata kasar. Yang pertama, memanggil orang dengan berteriak. Nggak boleh ya anak-anak ya. Kalau kita memanggil kepada orang, kita harus mendekatinya. Jangan orang itu mendekati kita ya anak-anak ya. Kita yang mendekati dia. Nomor 2, menyebut orang dengan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Jangan anak-anak ya. Kita bicara kotor aja nggak boleh, apalagi kita bicara nama orang dengan nama hewan. Nggak boleh. Nomor 3, mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah. Tidak boleh mencela, tidak boleh menghina temannya ya anak-anak ya, tidak boleh menyumpahi temannya, apalagi memfitnah. Nomor 4, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Jangan anak-anak ya, jangan membisikkan keburukan orang lain, itu tidak boleh. Kalau kamu dibisikkan kamu sendiri yang jelek, kamu nggak terima kan? Iya pasti. Makanya itu jangan membisikkan ke telinga temanmu sendiri. Cara menghindari berkata kasar. Yang pertama, belajar bersabar. Lebih baik diam ketika marah. Nah, anak-anak, kita kalau marah itu diam ya, jangan berkata. Kalau kata-kata kita menyakiti orang lain, dengan dia hatinya masih marah, tidur. Ketika tidur bangun masih marah, kita makan. Setelah makan kita masih marah, kita sholat, bersolawat, ucapan kata-kata yang baik, berzikir ya anak-anak ya. Nomor 2, belajar berkata yang sopan. Berkata-kata yang sopan itu lebih enak didengar daripada kata-kata yang kotor ya anak-anak ya. Belajar, kita semua belajar untuk mengucapkan kata-kata yang sopan, yang baik. Nomor 3, bergaul dengan teman-teman yang baik. Kita ini semuanya teman ya anak-anak ya, tapi kita sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Apabila teman kita baik, kita gunakan, maksudnya kita praktekkan ya yang baik-baik. Apabila teman kita mencontohkan yang buruk, jangan ditiru. Nomor 4, sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. Kita kalau bicara kan kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, karena kesalahan itu disengaja atau tidak sengaja pasti ada kesalahannya. Maka dari itu kita sering-sering meminta maaf saat kita bicara kepada orang lain. Selanjutnya, C, bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berkata kasar dan juga berbohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya,
Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Rasulullah juga mengingatkan bahwa dusta atau berbohong akan membawa ke perbuatan durhaka, sedangkan perbuatan durhaka akan membawa pendusta ke neraka. Bahkan Imam Bukhari tidak percaya pada pendusta sekalipun kepada binatang. Jika seseorang berbohong sekali, maka akan diikuti kebohongan berikutnya. Begitu seterusnya sampai kita dikenal sebagai pembohong. Nah, anak-anak, maka dari itu kita harus berhati-hati. Kalau kita bohong sekali, kita pasti akan ketagihan untuk bohong kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Jangan anak-anak ya. Bohong ya tetap bohong, walaupun itu demi kebaikan. Biasakan atau belajar berkata jujur walaupun menyakitkan. Berkatalah yang jujur sekalipun terasa berat. Nah, berkatalah yang jujur sekalipun itu menyakitkan. Ya anak-anak ya, sebab kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Cara menghindari berkata bohong yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Ini juga ada yang mengawasi, yaitu Allah. Nomor 2, membiasakan kejujuran dalam bentuk apapun ya anak-anak ya, biasakan kejujuran. Belajar untuk jujur. Nomor 3, jangan menceritakan setiap apa yang didengar. Nah, apa yang kita dengar itu belum tentu baik semua ya anak-anak ya, ada yang buruk. Maka dari itu, jangan menceritakan apapun yang kita dengar. Ceritakanlah yang kita dengar itu baik-baik, yang didengar baik, nah maka ceritakanlah, tapi yang buruk jangan. Nomor 4, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Apabila kita jujur, pasti teman-teman kita akan jujur. Itu tadi anak-anak pelajaran hari ini, yaitu tentang bersifat tercela. Ya anak-anak ya, tentang akhlak tercela, bukan bersifat tercela, akhlak tercela. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.